Shalom Ibu-Ibu. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3:16 dengan tema My Holy Bible atau Alkitabku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebelumnya, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kami datang di hadapan Tuhan bersama-sama ibu-ibu yang ada di Komisi Wanita pada saat ini. Dan kami memohon pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesibukan yang ada sehari-hari. Entah rumah tangga, kesibukan pekerjaan, dan sebagainya. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, ada sebuah cerita tentang seorang pedagang penjual semangka yang begitu antusias menjual barang dagangannya. Semangka, semangka, semangka manis. Dan kemudian orang-orang membeli. Ada satu ibu yang habis belanja, membawa barang belanjaannya sebelum dia naik becak pulang. Dia lihat, penjual semangka. Dia lihat di display, dipajang semangka yang begitu merah. Dikasih coba, manis sekali. Manis ya ini semangka, manis bu, boleh coba. Dikasih coba. Dia beli satu dan dia pulang. Di tengah jalan becaknya itu mendadak ada sepeda motor lewat. Becak itu harus rem mendadak dan beberapa barang belanjaan ibu ini jatuh, termasuk semangka itu. Ibu ini kaget tetapi tidak apa-apa. Sayangnya semangka itu jatuh dan pecah. Waktu ibu ini lihat kaget, kenapa? Semangka itu ternyata bukan merah seperti yang dijanjikan, putih, pucat, tidak enak. Dia cepat-cepat suruh tukang becaknya kembali dan dia marah-marah protes. Apa ini katanya semangkanya merah, manis. Ini kan tidak enak, ini kan kecut. Kemudian penjual semangka tanya, ibu dari mana? Saya itu tadi mau pulang di tengah jalan, becaknya itu rem mendadak, semangkanya jatuh. Bagaimana ini? Kemudian dengan enteng pedagangnya berkata, aduh bu, itu karena semangkanya kaget, makanya pucat tadi merah. Sambil mendongkol ibu ini pergi. Dan wah, saya kena tipu. Ibu-ibu tadi cuma cerita. Tapi seringkali kita mengalami, bukan? Ada kalanya kita mengalami ditipu orang atau orang lain berlaku curang terhadap kita. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan. Ketika kita tidak memahami yang benar, yang salah, kita tidak memahaminya, kita akan gampang ditipu orang lain. Dalam hidup ini, Alkitab menolong kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita nggak gampang ditipu oleh orang lain. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang tadi kita baca, Paulus mengingatkan kepada Timotius pentingnya Alkitab di dalam kehidupan kita. Bukan hanya memampukan kita, ibu-ibu untuk bisa tidak gampang ditipu orang lain, tetapi menolong kita untuk mendapatkan kekuatan lebih di dalam menjalani hidup ini. Ibu-ibu, berapa waktu yang lalu HP saya itu jatuh, pecah. Saya sampai, aduh pecah, saya cerita kepada keluarga dan mereka bilang, wah pecah HP-nya, masih bisa dipakai. Puji Tuhan masih bisa dipakai, walaupun kacanya itu retak. Kemudian saya baca-baca iseng-iseng cari informasi. Sekarang itu sudah keluar produk kaca lapisan, kalau nggak salah Gorilla Screen, kaca yang anti pecah. Nah itu lagi tren di mana-mana. Ada orang menawarkan HP waterproof, anti air, kecemplung air tidak apa-apa. Ada orang menawarkan HP-nya jatuh nggak pecah, anti retak. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau saya sederhanakan, yang pertama itu mengajar. Dalam bahasa aslinya itu menolong kita membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua itu menyatakan kesalahan, sederhananya menolong kita untuk bisa mendapatkan kekuatan lebih dalam hidup ini. Sederhananya nggak gampangan pecah. Anti
air, anti rusak. Nah, kata ini yang dipakai. Ketika kita melihat firman Tuhan, gampang sekali kita itu bisa menjalani hidup ini dengan lebih kuat. Tetapi ketika kita melalaikan firman Tuhan, gampang sekali kita frustrasi. Kita jadi dongkol, kita jadi marah ketika orang lain, ketika masalah berdatangan. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan, sedikit baca Alkitab, sedikit berkat. Banyak baca Alkitab, banyak berkat. Tidak baca Alkitab, tidak ada berkat. Nah, manfaat Alkitab bagi kita apa? Ketika kita menjadikan sebagai penuntun kehidupan kita. Yaitu menolong kita dihindarkan dari keadaan yang lebih buruk. Ibu-ibu, di sini ada panci saya pegang ya. Ini panci ambil dari dapur. Ada panci seperti ini yang kami punya. Yang ini kuat. Panci yang kami miliki satunya itu goyang. Sebenarnya goyang ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau tidak dieratkan, maka ketika kita masak air atau memanaskan sesuatu, kita angkat, itu bisa tumpah, putus. Dan itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Untungnya tidak dalam keadaan panas. Untungnya putusnya pada waktu dicuci, diangkat putus. Sampai istri saya mengatakan, puji Tuhan. Bayangkan kalau lagi masak air, diangkat tiba-tiba putus, bisa luka. Membenahin panci yang tidak pada tempatnya, yang miring, yang kemudian dieratkan kembali dengan obeng, itu sangat perlu. Nah, kata inilah yang dipakai di dalam Alkitab ketika Paulus mengatakan kepada Timotius, firman Tuhan bermanfaat. Bermanfaat apa? Seperti orang meluruskan kembali, mengadjust, memperbaiki, membenahi yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Menghindarkan kita dari bahaya yang lebih besar. Mungkin kita pakai, aduh gak begitu bagus. Ketika dipakai begitu kuat, menolong kita aman. Hidup ini seperti itu, ibu-ibu. Ketika kita jalani hidup ini, kita bisa menghadapi masalah demi masalah. Tuhan tidak menjanjikan kalau ikut Tuhan Yesus semua lancar. Tidak. Tuhan tidak menjanjikan ikut Tuhan Yesus gak ada masalah. Tidak. Justru ketika kita ikut Tuhan tetap ada masalah. Tetapi firman Tuhan menolong kita untuk mampu dihindarkan dari hal-hal yang lebih buruk. Itu sebabnya kita perlu belajar dan membaca firman Tuhan. Kenapa, ibu-ibu? Karena menolong kita terhindarkan dari hal yang lebih buruk, dari musibah, dari hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan mengingatkan kita bagian yang keempat adalah apa itu? Bukan hanya mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, tetapi mendidik dalam kebenaran. Dalam bahasa aslinya adalah lebih tepatnya bukan hanya mengajar kepada anak-anak, tetapi menumbuhkan rohani kita. Apa itu? Jikalau kita membaca, menjadikan firman Tuhan penuntun hidup kita, kita akan mendapatkan bin'an silo atau damai sejahtera. Dan satu lagi, hikmat Tuhan. Ada orang mengatakan, aduh Pak Pendeta, kami ini sibuk ngurusi anak, ngurusi cucu, ngurusi jemuran, ngurusi cucian, ngurusi makanan, ngurusi masakan, ngurusi pasar. Aduh, gak sempat baca Alkitab. Sibuk? Tidak punya waktu? Ada sebuah cerita. Ada seorang tukang kayu yang sudah beberapa tahun dia dengan kapaknya dia memotong pohon. Dia memotong pohon, setiap hari kerjanya seperti itu. Satu kali ada seorang wartawan datang dan dia lihat ini orang yang tukang potong pohonnya. Kemudian kata, Pak, satu hari bisa berapa hari? Aduh, jangan mengganggu, saya satu hari ini 8 pohon. Sekarang sudah tinggal 3 atau 4 pohon. Sampai dia setengah mati untuk memacul daripada kapaknya ke pohon itu. Wartawan yang lihat, ini kan kapaknya sudah tumpul, Pak. Pak, biasa dulu supaya nanti bisa lebih cepat. Aduh, nah, saya tidak punya waktu mengasah kapak. Saya ini dulu 1 hari 7-8 pohon. Tetapi sekarang 3, kalau bisa 4 itu sudah bagus. Suruh mengasah kapak lagi, nggak ada waktu. Wartawan ini geleng-geleng kepala. Mungkin kita pun juga geleng-geleng kepala. Lucu nah orang ini. Pasti ini tidak, kalau sudah tumpul kan
ya nggak bisa memotong dengan bagus. Ibu-ibu saja sudah tahu. Di dapur biasanya kalau potong ikan atau potong sayur, pisau yang tajam enak sekali. Cepat motongnya, hasilnya presisi sangat bagus. Tapi kalau pisaunya tumpul, apa yang kita lakukan? Kita ambil waktu. Kita asah supaya tajam. Ketika kita memberikan alasan atau kita mengatakan dalam diri kita, aduh saya nggak ada waktu untuk baca Alkitab, saya nggak ada waktu untuk belajar Alkitab. Itu sama dengan tukang kayu tadi yang mengatakan dalam dirinya, saya nggak ada waktu untuk begitu, saya terlalu sibuk. Sehingga semakin tidak produktif, masalah semakin banyak, kesulitan semakin besar. Seperti Marta, akhirnya frustrasi, akhirnya mengeluh, akhirnya Tuhan kenapa masalah ini datang? Kita perlu mempertajam hidup kita, mengasah hidup kita dengan firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Mungkin ibu waktu baca, aduh saya sibuk sekali. Usahakan 5 menit, 10 menit baca Alkitab. Berdoa. Kenapa? Manfaatnya banyak. Memberikan damai sejahtera. Memberikan sukacita. Menuntun kita. Menjadikan teladan dan menghadirkan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah diri kita. Dan itu melebihi banyak hal. Seperti mengasah. Hidup kita jadi lebih kuat. Kita jadi lebih bisa menghadapi hidup ini. Saya percaya kalau ibu-ibu ditanya, punya banyak kesaksian. Bagaimana Tuhan menolong kita. Ketika kita membaca, berusaha melakukan, menghadirkan Tuhan. Mungkin kita pernah, saya pernah ngantuk, capek, dan sebagainya. Oke, usahakan lagi. Yang lalu pernah kurang baca Alkitab, kurang rajin. Mulai lagi baca Alkitab. Tujuannya apa? Banyak-banyak baca Alkitab, banyak berkat. Saya ingin tutup dengan sebuah cerita tentang anak saya. Jadi kami setiap minggu itu ada mesbah keluarga. Membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Dan satu kali kami satu keluarga habis dari gereja, kami naik sepeda. Waktu ini berapa tahun yang lalu di tempat perantauan. Dan waktu kami naik sepeda, anak saya itu masuk kakinya di dalam sepeda. Kita semua kaget dan kita mengerikan sekali. Dan saya bingung harus bagaimana. Saya tanya kepada semua istri saya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung bawa ke UGD atau kita pulang dulu, dibersihkan dulu lukanya, dan kita ke dokter? Karena biaya bawa rumah sakit di tempat kami merantau itu mahal sekali. Tiba-tiba anak saya yang laki berkata, saya tahu. Saya ada apa nak? Saya tahu Papa, kita harus bagaimana? Apa itu nak? Anak saya mengatakan, berdoa Papa, kita berdoa. Saya itu sampai, iya. Dalam hati saya mau ketawa. Betul anak saya lebih pendeta dari saya. Kenapa? Berdoa. Saya langsung ingat, selama ini gak sia-sia baca Alkitab. Gak sia-sia cerita firman Tuhan. Entah di gereja, entah di sekolah minggu, entah dalam hidupan sehari-hari, entah dalam mesbah keluarga. Kenapa? Itu menolong kita. Ketika menghadapi masalah, firman yang kita baca mungkin gak langsung jadi berkat. Tetapi Tuhan siapkan itu menjadi tanah yang subur. Dan kami berdoa. Anak saya pimpin dengan doa yang sederhana. Tuhan tolonglah adiknya yang Elisia masuk kakinya di sepeda. Supaya Tuhan tolong. Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Hari itu dibawa ke UGD. Saya menunggu 1 jam, 2 jam. Saya gelisah. Patah kakinya kah? Dijahit kah? Waktu pulang saya kaget. Dibungkus dengan gips besar sekali. Hampir setengah kakinya. Yang kecil waktu itu ya. Dan puji Tuhan. Tidak patah. Tidak dijahit. Dan dalam 2 hari sudah lompat-lompat kegirangan. Mujizat Tuhan terjadi. Dari mana? Bukan dari pendeta. Dari anak kecil yang doanya tulus. Anak kecil yang tahu dari mana? Yang ketika dia baca, dengar. Saya percaya bukan hanya keluarga kami, bukan hanya saya, bukan hanya anak saya, tetapi ibu-ibu pun bisa diberkati Tuhan. Mari kita baca Alkitab. Jadikan Alkitab sebagai penuntun hidup kita. Dan biarlah kita boleh semangat. Walaupun hidup ini susah, krisis global, ada pandemi COVID, virus, ada kesulitan pekerjaan, kesulitan banyak hal, sakit penyakit. Tetap maju di dalam firman. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Orang yang melibatkan Tuhan tidak akan kekurangan penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin.